Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Gimana kabarmu, lur? Taurus, Taurus. Oke, Taurus, Juli 2026. Oke, lur boleh di absen dulu daripada mana sedulur yang hadir. Silahkan absen dulu. Fokus, simak baik-baik. Oh ya, udah siap belum nih cemilannya nih? Coba dia beli cemilan dulu sana, ya. Nonton sambil nyemil, widih itu sangat nikmat sekali, ya enggak sih? Oke, kayak biasa ya, modenya blok-blokan apa adanya. Taurus, Taurus, Taurus. Ya, semoga keadaan kamu dalam kondisi sehat ya, amin. Juli, Juli, Juli. Wow, sepertinya banyak hal yang menarik ya di Juli ini ya. Oke, Taurus. Taurus zodiak yang humble. Ya, orang-orang Taurus tuh humble dan juga asik gitu. Lo mau cerita apa aja sama Taurus tuh pasti bisa ngimbangin. Nah, itu serunya di Taurus tuh kayak gitu. Oh, oke. Untuk di Juli 2026 di sini untuk awal bulan ini suasananya cukup stabil, energinya cukup bagus juga. Energi rezeki pun juga cukup oke. Ya, kayak hawanya tuh cukup tenang kayak gitu loh ya. Cukup tenang. Cuman ada hal yang negatif di sini. Ya, negatifnya itu ya ini satu hal yang agak susah untuk disembuhkan ya sepertinya ya. Satu, keras kepala gitu. Cukup membatu ya di sini ya untuk awal bulan gitu. Jadi jika ada mungkin beberapa di antara kamu yang mau kerjasama ya atau terkoneksi sama Taurus, ya sabar ya gitu. Karena Taurus tuh kalau sudah yakin dengan sesuatu, kalau menurutnya A ya A gitu, B ya B gitu. Orang ngodum wah kayak gitu sih. Oke. Tapi kembali ke diri Taurus lagi nantinya ya, karena tidak semua Taurus seperti itu. Yang perlu kamu perhatikan adalah hati-hati dengan sifat ego, kemudian masalah emosi juga gitu. Tapi di sini vice versa energinya bisa Taurus, bisa orang yang terkoneksi atau orang yang dekat sama Taurus ya. Nanti kamu amati sendirilah gitu. Kalau misalkan nih ini adalah energi orang yang terkoneksi sama kamu ya, kamu harus dewasa dalam menyikapinya gitu ya. Itu sih. Karena ya memang cukup ngeselin ya kalau ngadepin orang yang keras kepala, yang egonya tinggi. Kemudian ya cemburuan juga di sini nih. Ini nantilah kita ulas tentang asmaranya ya gitu. Aroma-aroma cemburunya kerasa nih gitu ya. Nanti kita bahas tentang itu deh. Nah, kemudian masalah finansial, keuangan. Sebenarnya bagus ya. Cukup stabil juga. Ya cukup oke. Tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu perlunya untuk pengendalian lebih dalam lagi ya mungkin ya. Karena yang dikhawatirkan jika kamu dalam kondisi yang tidak stabil dalam diri, entah misalkan lagi emosi, lagi bad mood, lagi kesel dan sebagainya, ya ini secara otomatis bisa terjadi pengeluaran yang nggak seharusnya gitu loh ya. Oke, lanjut lagi.
Hmm, ya, Mas, sebenarnya di sini untuk masalah keuangan itu lebih ke sifat ya, sifat. Karena di sini ada pola yang akan terulang, ada kebiasaan lama. Ya, ini perlu diperhatiin ya. Kebiasaan lama, hati-hati jangan sampai terulang di bulan ini gitu. Kebiasaan burukmu tentang keuangan gitu loh ya. Misalkan lagi gabut, lagi bad mood, dopaminnya kebelanja. Ya kalau memang duitmu lebih ya is okay, tapi kan sebenarnya itu adalah pola-pola yang kurang tepat sih gitu. Jika pola itu terus berulang kan akhirnya ya kandas juga nanti keuangan itu gitu loh ya. Jadi ya mau dihemat lah gitu. Ya walaupun keadaan global tidak menentu ya, ekonomi lagi nggak baik-baik saja di luar sana ya, apa-apa serba mahal dan lain sebagainya gitu. Tapi aku yakin Taurus tuh selalu punya caranya sendiri untuk mendapatkan dopamin dalam dirinya untuk ya sejenak melupakan stresnya dunia gitu loh. Mungkin di bulan ini ada beberapa di antara kamu yang mungkin akan jalan-jalan atau mungkin sudah punya planning ke situ. Ya udah ikutin aja sih gitu. Karena ya gimana ya, kita hidup ini perlu perlu sesuatu yang membahagiakan gitu loh. Ya kalau kamu mau menghabiskan waktumu untuk belanja ya is okay gitu kan. Cuman tetap harus dengan kendali, kontrol dan takaran yang bagus juga. Karena yang ada hal yang perlu kita ingat adalah ingatlah ketika kamu nggak punya gitu. Ketika dirimu nggak punya duit itu bagaimana rasanya, disitulah pentingnya kita mengingat agar belanja-belanjamu itu bisa terkontrol. Itu loh poinnya itu ya. eh Ingin memberikan gift untuk diri sendiri karena kamu capek kerja mikirin dunia yang sumpek, yang penuh dengan masalah seperti ini. Dunia ini penuh dengan masalah, ya is okay gitu. Lo butuh butuh sesuatu penghargaan untuk dirimu sendiri, is okay gitu, nggak masalah lur. Cuman ya bijaksana aja sih, pinter-pinter lah ya gitu ya. Nggak harus mewah kok di sini gitu, nggak harus yang mewah ya, mungkin makanan yang enak gitu. Gitu, bawa santai aja sih gitu. Lanjut ya. Yang perlu diperhatikan adalah sifat keras kepalanya, emosinya juga harus dikendalikan nih karena cukup cukup apa ya, goyang juga nih Taurus nih awal bulan ya, emosinya cukup agak rapuh sih gitu. Ya, kemudian yang menyentik masalah ego sih. Kalau punya kehendak, punya karep itu ya jangan semaunya sendiri karena kamu juga perlu mendengar apa yang disampaikan orang-orang di sekitarmu. Tapi ya kembali ke kamu lagi sih gitu. Hati-hati dengan sifat ya, ingat ya, sesuatu yang berbisa itu nggak akan ada yang mau deket, itu aja sih. Mau seindah apapun itu kalau berbisa ya nggak akan ada yang mau deket gitu. Oke. Lanjut lagi. Ada energi sedikit tapi ini ya kecil ya energi ya, cuman ini tentang bucin ya. Siapa yang akan bucin ya? Semoga bukan kamu yang nonton ya gitu. Bucin itu nggak enak loh lor, nyebelin gitu. Oke, lanjut lagi. Ya memang sih ini nanti masa di bulan Juli ini tantangan dari Taurus adalah menghadapi perubahan sikap dari pasangan kamu sendiri kayak gitu ya. Tadi di awal saya ngerasa ada aroma cemburu ya kan, posesif, yes, ada tentang itu gitu ya. Semoga Taurus bisa dewasa ya gitu dalam menyikapi pasangannya yang mengalami suatu perubahan ya, perubahan sifat yang jelas. Ini cukup ya gimana ya, cukup ngeselin sebenarnya gitu sih. Gitu. Oke, kemudian untuk masalah karir sebenarnya sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Cukup oke juga sih energinya ya. Cuman lebih ke analisa lagi sih kalau misalkan nanti ada tawaran ya. Ada tawaran, entah itu tawaran kerjaan atau tawaran peluang atau apapun itu ya, yang berbentuk tawaran itu.
kamu harus analisa dulu ya gitu. Karena di sini pesannya apapun yang masuk dalam hidupmu, kamu harus saring dan filter, dan perlu diteliti kembali gitu loh, apakah kamu mampu mengerjakan hal tersebut atau tidak gitu. Jangan karena bonusnya gede nih gitu kan, hasilnya gede nih, tapi balik lagi kepada diri kamu, sanggup nggak nantinya di situ gitu loh ya, gitu sih. Dan juga kalau masalah keuangan ya, terkait masalah karir nih, ini harus jelas juga nih gitu kan. Misalkan ada tawaran dan sebagainya, ya pembayaran nanti gimana, pencairannya gimana, ya orangnya itu gimana, tanggung jawab atau enggak, kayak gitu loh. Banyak hal-hal yang perlu diteliti lebih dalam, karena yang dikhawatirkan itu jika tawaran tersebut masuk itu hanya sebagai jebakan, itu yang dikhawatirkan. Sorry ya berisik. Sorry berisik, soalnya aku readingnya nih udah agak siang ya. Gitu, kalau malam nggak terkejar sih, banyak kerjaan juga malam ya. Jadi nggak apa-apa ya, yang penting suaraku masih kedengeran kan, gitu ya. Gitu sih. Oke. Nah, gini. Di sini di bulan Juli itu sebenarnya ada job ya, yang bisa didapetin, yang bisa kamu tangkap gitu loh. Ya, yang bisa kamu tangkap. Tapi ya ini tadi loh, apa ya? Perlu dianalisa dan juga perlu kehati-hatian juga, dan juga jangan gerusa-gerusu gitu loh ya. Yang ku khawatirkan nanti jobnya ini nggak sesuai dengan dirimu gitu loh. Sebenarnya bisa didapetin ya, bisa, tapi butuh analisa aja sih ya, itu lur. Oke, dan kemudian di sini untuk beberapa Taurus, jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu keras juga ya. Ya kamu dalam mode kayak biasanya aja lah ya. Biasanya kamu yang humble, kamu yang ramah ya kan, ya kamu tetap dengan mode itu. Tapi dalam hal diskusi atau meeting dan sebagainya jangan terlalu keras kepala ya. Nanti kamu dicap dicap orang nggak baik gitu loh. Jadi orang nanti males nih kerja sama dengan beberapa di antara kamu gitu sih. Oke. Kan benar kan? Oke, lanjut lagi ya. Di bulan ini tuh kalau untuk soal permasalahan ya, namanya manusia itu pasti punya masalah ya. Cuman jujur sih, ini nggak separah yang sebelumnya, karena lebih kepada introspeksi, koreksi diri ya, perbaiki sifat sikap. Itu aja sih pesan yang sangat kuat banget ya untuk Taurus tuh di situ gitu loh. Karena di sini banyak banget petunjuk yang kurasa ini tentang sifat dirimu sendiri gitu loh, yang bisa membahayakan orang lain dan juga dirimu sendiri ya. Makanya nanti ngerenung lah ya, kamu renungin, kamu catat, kamu tulis sifat-sifat burukmu tuh apa saja ya, jangan sampai itu terulang gitu. Jangan sampai kamu lepas kendali gitu ya. Itu di situ sih poinnya gitu. Kalau mengenai lingkungan dan orang-orang sekitar ya kayak pada umumnya aja sih, energinya pun juga nggak terlalu yang gimana-gimana ya gitu. Gitu. Dan juga kalaupun nih misalkan kamu ngalamin gangguan pikiran ya, pikirannya tiba-tiba rame atau kayak kesel, marah gitu, pengen nyabik orang mungkin ya. Tapi nggak boleh ya, nanti masuk sel pula kamunya, jangan deh ya. Dalam bayangan itu pengennya kayak gitu, ini pengen ku cabik nih, pengen dicincang jadiin soto gitu kan. Oke, tapi gini ya, itu polanya tuh sebentar sih, kalau aku ngerasa tuh bentar doang ya. Mungkin beberapa hari nanti kamu kembali move on lagi, kamu kembali bagus lagi, kemudian ya memang turun lagi. Jadi memang ada sedikit pola naik turun tentang energi kamu ya. Ini energi perubahan suasana hati yang jelas satu, dan juga pikiran gitu ya. Tapi sebentar sih. Kenapa sebentar?
Karena di sini ada energi yang cukup kuat tentang kedewasaan. Aku tak minum dulu ya. Oke, lanjut lagi ya, tadi minum sebentar. Taurus. Ya, energi kedewasaan. Keseimbangan juga cukup. Ya, kalau keseimbangan balik ke kamu lagi ya gitu. Karena di sini di bulan ini ada yang akan mengalami kesulitan, ada yang akan merasa bahwa hidup ini kok begitu rumit, begitu sulit. Ya, itu penyebabnya adalah tidak mampu memahami diri sendiri gitu loh. Tidak mampu memahami diri sendiri ya, sehingga nggak sadar nih bahwa sifat dan sikapnya itu toksik gitu loh. Ya, hati-hati dengan sifat toksik dalam diri sendiri sih. Dan juga jangan cuek gitu. Karena ya gimana ya? Taurus itu biasanya kalau ada problem dengan pasangannya dan sebagainya itu tiba-tiba diem. Kalau nggak diem ya wis cuek gitu. Bener-bener kayak cuek, kayak lolo gua gitu, bisa berada di posisi itu gitu loh. Nah, dengan metode seperti itu kan ya pada akhirnya ya gimana ya? Logika aja lah, kalau kamu diposisikan seperti itu gimana gitu loh ya. Yang penting sih jangan terlalu cuek sih. Mungkin kamu sibuk dengan bla 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 bla, ya kamu tetap luangkan waktu untuk pasangan kamu gitu sih. Tapi vice versa ya, energinya kayak gitu. Kemudian untuk yang single ya sebenarnya masih dalam proses move on ya, karena masih kebayang-bayang banget tentang dia, tentang mantan. Ya masih ada bayangan yang cukup kuat tentang mantan di bulan ini. Tapi kembali ke kamu lah ya, karena ya gimana ya, lu nggak bisa memutar waktu gitu loh. Ya lu hidup harus terus ke depan, lu harus jalan terus ke depan. Yang sudah ya sudah, kamu perlu petik itu sebagai pembelajaran hidupmu saja gitu. Oke? Dan memang di bulan ini ada yang deket itu sebenarnya banyak, tapi dari Taurusnya memilih gitu, memilih. Karena gini ya, biasanya Taurus itu memang nggak semudah itu sih untuk jatuh cinta ya kalau untuk Taurus itu, karena malah kebanyakan yang mereka yang mendekat ke Taurus, mereka lah yang kebanyakan baper sama Taurus, karena Taurus humble dan juga ya mungkin mereka merasa bahwa Taurus itu tertarik, ya sebenarnya enggak sih itu. Itu ya, untuk bulan ini cukup memilih ya dari Taurus itu. Jadi memang jika kamu mau deketin Taurus butuh effort yang lebih, dan juga jangan baper aja kalau lo ketemu Taurus ya. Lo baper selesai gitu. Oke. Itu sih ya Taurus, bulan ini bawa santai aja untuk kamu yang single. Jangan terlalu menggebu, jangan terlalu terburu-buru. Ingatlah yang sudah-sudah. Peristiwa kamu sebelumnya itu begitu sakit tapi tak berdarah ya. Tapi memang benar-benar sakit, jadi ya sudahlah, santai aja sih kalau masalah asmara tuh, bawa santai ya. Karena gimana ya, namanya cinta itu pasti isinya kalau nggak sakit ya bahagia, kalau nggak bahagia ya sakit, ya itulah cinta. Nggak ada cinta itu yang 100% itu bahagia, nggak ada sih. Itu lor ya, bawa enjoy aja ya. Aduh, sorry aku agak batuk-batuk ya. Kayaknya mau pilek lagi nih. Oke. Di dalam hubungan Taurus, jujur sih di sini, tapi vice versa ya, di sini energinya ya. Licik, tidak jujur, licik, tidak jujur, licik. Itu sih. Ya, sifat lama kambuh lagi. Sifat lama terulang lagi. Ya gitu-gitulah. Kok kayaknya kemarin sudah mendingan, sekarang kumat lagi. Nah kayak gitu loh. Pada akhirnya ini ngebuat
ngebuat seseorang di sini menjadi ya, pikirannya menjadi kacau, perasaannya menjadi kacau, bawaannya pengen berantem aja nih bulan ini ya. Gitu. Kemudian gini sih ya, ini ya untuk yang punya hubungan nih saya tuh udah poin aja ya, kembali ke kamu lagi ya, hati-hati ya. Karena gini loh, tak kasih ilustrasi ya. Misalnya nih kamu sama pasangan kamu nih lagi berantem ya kan, dan ini berantemnya ini sering gitu. Orang kalau punya hubungan dan itu sering berantem, tahu nggak, kedua energi tersebut antara kamu dan dia di saat itu berantem itu bisa menarik energi orang ketiga itu mendekat. Itu faktanya seperti itu. Biasanya kalau ada hubungan yang lagi berantem nih, dan itu berantemnya sering, pastilah nggak lama kemudian pasti ada nanti yang deket itu. Kayak aku ngerasa kayak ketarik gitu loh energi orang ketiga itu tuh. Nah ini yang perlu diperhatikan. Makanya kedewasaan tadi lebih dioptimalkan ya gitu dalam hubungan ini. Gitu ya. Kalau dari kalau dari Taurusnya sendiri sih ya biasa aja sih menyikapinya ya gitu. Cuman itu tadi, perhatikanlah yang terkhususnya Taurus ya, jika ada yang misalkan nih Taurus kenalan dengan seseorang ya, atau mungkin ada seseorang yang ini temen kok gitu, tapi kok kelihatannya dekat, lo hati-hati aja. Yang dikhawatirkan nanti kamu kecantol ya, malah jadi masalah gede nantinya gitu loh ya. Gitu. Karena gini ya, yang ini coba nanti direnungin ya. Jika ada seorang laki-laki mendekat kepada seorang perempuan dan laki-laki tersebut adalah seseorang yang ramah, humble dan baik, maka si perempuan ya cenderung menganggap laki-laki itu sebagai seorang kakak. Tapi sebaliknya, keterbalikannya, jika ada seorang perempuan yang mendekat sebagai teman lah misalkan ya kepada laki-laki, dan perempuan ini humble, ramah, baik, maka sebagian besar ya seorang laki-laki akan cenderung berprasangka bahwa ini cewek suka sama dia. Nah, gitu ya. Oh ya, ini harus kamu perhatikan ya. Makanya terkhusus kamu yang ciwi-ciwi ya, kalau kamu udah punya pasangan ya lo ya apa ya, dengan lawan jenis tuh kalau itu bukan saudaramu ya kamu jangan terlalu yang ramah banget lah gitu. Nanti malah mereka yang baper gitu loh. Kalau mereka baper akhirnya ngejerin kamu ya, sedangkan kamu udah punya pasangan ya. Kalau ketemu pasanganmu ya, kalau ketahuan nggak makin tambah masalah gitu loh ya. Kamu mau jelasin seperti apapun dengan pasanganmu juga akan sulit gitu loh Lur ya. Apalagi Taurus punya pasangan keras. Nah ini jadi problemnya gitu. Apa nggak jadi aduh ya, hati-hati ya nantinya ya Taurus ya. Ya jujur sih memang cukup panas ya bulan ini untuk hubungan Taurus. Jadi rawan konflik, rawan ribut, tapi bisa dikatakan imbang gitu. Dalam arti imbang tuh aku nggak tahu pasti antara kamu dan dia, cuman ada di antara kamu tuh yang cukup dewasa. Ya kedewasaan inilah yang pada akhirnya bisa membantu menstabilkan hubungan ini ya gitu. Ya semoga bisa saling mengalah lah ya. Karena hubungan ini kalau terlalu kekanak-kanakan ini ya, aduh capek, serius capek banget deh. Ya semoga jangan kekanak-kanakan lah ya. Gitu sih. Oke. Kalau mengenai kelicikan atau kebohongan ini ya sesuaikan situasi masing-masing loh ya. Cuman ini apa ya? Ya semoga bukan kebohongan yang besar lah ya. Cuman kebohongan kecil ya, misalkan gaji apa? Misalkan nih dia beli barang hobi ya. Yang harganya barang hobi itu 1 juta, ngomong sama kamunya cuma 500 ya, itu mungkin kebohongan kecil lah ya, itu masih terarah lah gitu loh.
mungkin masih bisa ditoleran lah ya. Cuman yang dikhawatirkan kalau bohongnya ini duitnya habis untuk cewek misalkan gitu, atau mungkin untuk judol. Wah, ini lebih kacau lagi deh. Ya kalau untuk judol ya sikat aja lah ya, lu marahin juga nggak apa-apa lah. Lu marah-marahin aja tuh gitu. Ya memang dia salah kok gitu. Apalagi dipakai untuk ke arah cewek atau minum-minuman yang pokoknya hal negatif lah. Jika uang itu arahnya ke hal negatif, marah-marahin aja gitu. Ya, ya bukan ngajarin yang buruk ya, cuman ya memang buruk. Kalau memang kayak gitu jangan sampai gitu loh ya. Nyari duit susah kok malah dibuang-buang gak jelas, kan gila namanya. Ya semoga bisa saling jujur dan bisa saling terbuka satu sama lain di sini ya, karena kamulah yang ngerti dengan pasangan kamu yang bisa memahami bagaimana dia, ya kamulah gitu loh ya. Ya pinter-pinter kamu bersikap saja nanti bulan ini, yang jelas cukup seimbang kok gitu. Walaupun memang ada konflik yang cukup menyebalkan ya, tapi di sisi lain juga banyak ketenangan juga di sini. Jadi kayak klop aja sih. Biasa elemen tanah tuh kan kayak gitu ya. Seru lah kalau dengan elemen tanah. Ya memang ya masalah keras kepala aja sih, cuman ya tidak selalu elemen tanah itu keras kepala ya, nggak, tergantung situasi aja. Oke, mungkin kamu bisa merencanakan bepergian ke suatu tempat ya, liburannya di bulan Juli ini kan. Yalah liburan dulu deh itu biar kamu apa ya, karena kamu akan menghadapi beberapa situasi yang cukup membuat kepalamu puyeng. Ya, gitu makanya sebelum menghadapi peperangan kamu ibaratnya happy-happy dulu nggak apa-apa lah. Gitu sih Lur. Cuman ya oke sih kalau yang jelas bulan ini kalau menurutku ya tidak separah yang kamu bayangkan, enggak kok gitu. Karena ya sebentar-sebentar ini ada problem ya, nanti bentar lagi juga dingin nanti ya gitulah. Karena apa ya, fase untuk kamu melewati problem ini jauh lebih kerasa cepat, tapi balik ke diri manusianya lagi ya. Kalau manusianya error belangsakan ya aduh nggak ngerti gitu. Ya makanya perlu kedewasaan dan logika ya, berpikirlah dari sudut pandang yang berbeda-beda ketika kamu menghadapi suatu masalah. Oke, kita jumpa lagi di next time di pembahasan berikutnya. Thank you untuk yang sudah hadir. Bye bye semua.